Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Belasan kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kota Pekalongan ludes dilalap si jago merah. Talut sepanjang 20 meter longsor lalu menimpa rumah dan menutup akses jalan warga di Kabupaten Boyolali. Diduga karena gangguan mesin, pesawat latih milik TNI Angkatan Udara mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu di Kabupaten Cilacap. Belasan kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan terbakar hebat Selasa dini hari. Api diduga bersumber dari salah satu kapal yang terbakar. Pemadaman tidak mudah karena medan berat dan dugaan adanya solar pada salah satu kapal yang terbakar. Kobaran api besar melumat belasan kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan Selasa dini hari. Nelayan tidak bisa berbuat banyak karena api berkobar begitu besar. Kobaran api bahkan terlihat masih besar hingga Selasa pagi. Petugas pemadam berjibaku memadamkan api. Belasan mobil pemadam dan water cannon dikerahkan untuk menjinakkan api. Namun medan yang berat menyulitkan petugas untuk menjangkau titik api. Akibat kebakaran, 13 kapal ludes. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, api pertama kali muncul dari KM Nusantara yang sedang berlabuh. Api kemudian dengan cepat membesar dan merembet ke kapal-kapal lain di sekitarnya. Selain medan berat, dugaan adanya solar pada kapal ikut menyulitkan upaya pemadaman. Sudah 13 kapal yang terbakar sampai saat ini menurut pendataan dan penglihatan kita karena api masih berkobar juga di belakang. Jadi kita fokus masih menyelamatkan yang tidak terbakar. Itu dugaan sementara seperti apa nih, asal muasal api? Nah, ini kita tidak bisa, belum bisa untuk mengetahui apa asal muasalnya karena nanti kami sudah laporkan kepada Puslapor untuk datang ke sini nanti setelah api selesai, api bisa dipadamkan seluruhnya, baru tim lapor bisa bekerja. Itu diketahui jam berapa pertama kali ini? Jam 2.15 tadi, 2.15 ya, kami dapat laporan dari Pak Saiman, itu saksi yang pertama kali melihat ada kobaran api di kapal. Sementara polisi terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah. Kuncoro Wijaya melaporkan dari Kota Pekalongan. Sebuah minibus berpenumpang 7 orang terguling di Desa Pasaranom, Purworejo, Senin lalu. Kecelakaan diduga karena sang sopir kehilangan kendali. Akibatnya, 1 orang tewas, 6 orang luka-luka. Sebuah minibus berpenumpang 7 orang terguling usai menabrak tiang listrik dan pohon di Desa Pasaranom, Kecamatan Grabak, Purworejo, Senin lalu. Warga seketika berkerumun dan membantu para korban yang ada di dalam minibus. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya alami luka berat dan ringan. Kecelakaan ini bermula saat minibus berpenumpang 7 orang melaju dari arah Jogja hendak menuju Kebumen. Namun sesampainya di lokasi kejadian, diduga sang sopir kehilangan kendali sebab jalanan yang sedang basah membuat mobil selip sehingga terjadilah kecelakaan itu. Itu laka tunggal ya. Jadi di satu kendaraan terdapat 7 penumpang. Untuk kronologi kejadian, tadi kendaraan melintas dari arah timur menuju Kebumen. Saya ulangi, dari arah Yogyakarta menuju Kebumen. Sesampainya di lokasi, kendaraan off control, kemudian menabrak tiang listrik, kemudian menabrak pohon. Jadi dalam kendaraan tersebut terdapat 7 penumpang, termasuk sopir. Untuk yang MD tadi di rumah sakit kita pastikan setelah kita bawa ke rumah sakit, untuk korban MD di rumah sakit 1 korban. Kini para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Palang Biru Kotoarjo, Purworejo. Kecelakaan tunggal yang menewaskan 1 orang telah ditangani Polantas Purworejo. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo.
Sebuah sepeda motor terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Rejosari. Api yang kian membesar juga turut membakar dispenser mesin pengisian bensin. Si jago merah berkobar di SPBU Desa Rejosari, Jalan Pringsurat, Semarang, Temanggung. Petugas SPBU yang berusaha memadamkan api dan alat apar, namun si jago merah kian membesar. Diduga api berasal dari sepeda motor yang tengah mengisi bahan bakar. Saat proses pengisian, tiba-tiba api muncul dan membakar tangki sepeda motor, lalu menyambar ke mesin dispenser pengisian bensin. Selama hampir 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU. Di SPBU Rejosari, saksi satu yang bekerja sebagai operator SPBU mengisi BBM Pertalite ke tangki sepeda motor jenis Suzuki Thunder milik korban dengan nominal pengisian 10 liter. Pada saat proses pengisian, kontak dalam posisi off, akan tetapi tiba-tiba api menyambar dari bagian bawah sepeda motor dan membakar BBM yang berada di tangki. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api. Sedang sepeda motor yang terbakar telah dibawa polisi sebagai barang bukti. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Sebuah rumah ambrol dan jalan desa tertutup akibat tertimpa talut longsor di Desa Karanggeneng, Kabupaten Boyolali. Longsor talut terjadi setelah desa diguyur hujan lebat pada Senin siang. Akibat diguyur hujan lebat, talut sepanjang 20 meter dan tinggi 4 meter di Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali longsor Senin siang. Naas material longsor menimpa rumah warga dan menutup akses jalan desa. Tembok bagian belakang rumah warga jebol bahkan ambruk, sehingga material longsor memenuhi bagian dalam rumah. Penghuni rumah menuturkan bencana datang saat dirinya sedang beristirahat usai mencari pakan ternak. Namun ia kemudian segera meninggalkan rumah setelah mendengar suara hantam material longsor di bagian belakang rumah. Begitu yang pertama kecil itu udah roboh dulu, ngantam tembok saya lari. Lari keluar baru mau buka kunci, baru satu cetetan. Bangunan yang belakang rumah itu dari timur sampai ke barat udah roboh semua, nimpa rumah saya. Nah di dalam rumah itu peralatan masih utuh. Mijikom, di meja makan, mesin cuci, TV semua ketimpa batuan. Selain menimpa rumah warga, material longsor talut juga menutup akses jalan desa sehingga mengganggu aktivitas warga termasuk anak-anak sekolah. Ini jalan desa Mas, berarti menutup ya? Iya, jalan desa. Ini jalan desa, jadi ini kan akses warga kan biasanya untuk aktivitas warga antar sekolah, anaknya kerja lewatnya sini. Jadi ini tertutup material longsorannya Mas? Iya, tertutup karena dampak tadi ini tidak bisa untuk akses. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun warga harus memutar lebih jauh selama proses evakuasi material longsor dari badan jalan. Yulianto melaporkan dari Boyolali.